Selamat berjumpa anak kelas 10 AK. Bertemu dengan saya di pelajaran IPA dengan Pak Udiono Simarmoko. Ada berapa bab yang akan kita selesaikan dalam 2 semester ke depan atau 1 tahun ke depan. Secara umum tujuan pembelajaran IPA adalah mengenali gejala alam sekitar sehingga meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap kelestarian sumber daya alam sekitar sebagai wujud tanggung jawab ciptaan Tuhan yang paling dominan secara ekologis. Kemudian juga tujuan yang lain adalah mampu bertindak secara nyata memberikan solusi terhadap masalah lingkungan. Tujuan ketiga, memberikan kesadaran bahwa Tuhan menciptakan kita hidup saling berinteraksi dan saling bergantung dengan lingkungan. Ini tujuan umum pembelajaran IPA sepanjang tahun yang akan kita lewati. Kemudian kompetensi dasar IPA yang akan kita pelajari, yang pertama adalah memahami gejala alam biotik dan abiotik, melakukan klasifikasi gejala alam abiotik dan biotik, menerapkan mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana alam adalah langkah-langkah pencegahan atau meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh bencana. Kemudian melakukan simulasi mitigasi bencana alam yang terjadi di lingkungan sekitar. Menganalisis materi dan perubahannya. Kemudian melakukan percobaan perubahan materi. Memahami komponen-komponen dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Melakukan klasifikasi komponen-komponen ekosistem dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Kemudian menganalisis keseimbangan lingkungan. Memberikan solusi upaya dalam menjaga keseimbangan lingkungan kerja. Kemudian menganalisa limbah di lingkungan sekitar. Kemudian melakukan penanganan limbah di lingkungan sekitar kita. Menganalisis polusi di lingkungan sekitar. Memberikan solusi masalah polusi terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Kemudian mengevaluasi AMDAL, membuat laporan hasil evaluasi AMDAL, menerapkan kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Melakukan pencegahan bahaya atau kecelakaan di lingkungan kerja pada lingkungan sekitar. Nah, kalau kita melihat kompetensi dasar IPA ini ada 2 titik tekan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Jadi misalkan kalau kita belajar tentang limbah, menganalisis limbah di lingkungan sekitar, itu adalah pengetahuan. Kemudian melakukan penanganan limbah di lingkungan sekitar, itu berarti keterampilan. Jadi ada 2 aspek yang nanti kita asah di IPA, yaitu pengetahuan, kompetensi atau aspek pengetahuannya dan aspek keterampilan, sehingga seharusnya di pembelajaran IPA kita akan banyak bertemu dengan kegiatan-kegiatan tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Nah, karena kita masih dalam masa COVID, maka semua akan dilakukan secara online. Memang idealnya kita ada teori, kemudian kita akan belajar bersama, melakukan kegiatan-kegiatan praktek di lingkungan. Itu mestinya ya, karena situasi seperti sekarang maka kita akan lakukan secara online. Ya, sedapat mungkin nanti bisa melakukan kegiatan praktek di rumah dengan kegiatan-kegiatan yang sederhana. Itu yang berkaitan dengan kompetensi dasar IPA. Jadi kompetensi dasar IPA itu adalah harapan-harapan dari pembelajaran IPA. Nanti ketika kita belajar IPA, kita bisa melakukan apa saja. Itu yang disebut dengan kompetensi dasar di IPA. Kemudian buku referensi yang nanti bisa digunakan untuk pembelajaran ini akan saya kirimkan modul-modul, juga nanti bisa dicari referensi yang lain di buku IPA untuk SMK. Harusnya yang kita gunakan adalah kurikulum 2013 revisi tahun 2018. Jadi kalau nanti misalkan kita akan
melengkapi diri dengan buku IPA, itu harus diperhatikan bahwa kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013, revisinya tahun 2018. Kemudian bisa juga menggunakan buku digital atau buku elektronik yang lainnya yang terkait dengan topik-topik pada KD yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi anak nanti di referensi tentang IPA, buku-buku yang bisa digunakan atau video-video boleh dicari di mana saja, tidak ada patokan khusus, tetapi yang terkait dengan topik-topik tadi. Nah, jadi kompetensi dasar ini yang tidak boleh dilupakan. Jadi kalau misalkan ada buku, dilihat apakah memuat isinya berkaitan dengan kompetensi dasar ini. Kalau misalkan memuat, itu bisa kita jadikan referensi. Saya kira itu untuk pengantar hari ini, pembelajaran IPA. Sementara saya hanya ingin mengenalkan saja tentang ruang lingkup IPA. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan-pertemuan secara online di tatap muka berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Tuhan berkati.